Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saat ini pandemi memang masih berlangsung, tetapi mari kita senantiasa tetap mensyukuri dan merespon kasih Allah yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur yang akan melandasi ibadah kita juga di hari ini. Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini kami memohon pimpinan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh merasakan sukacita dan kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Kami bersyukur, terima kasih, dan kami alaskan dan mohonkan doa kami hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari di dalam kehidupan kita hanya Yesus yang senantiasa kita sanjung, karena Dialah Imam Besar Agung. Mari kita pujikan lagu ini. Kau di tempat tinggi Tuhan, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar kata-katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau.
Mari bersama-sama saat ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita mau katakan, Yesus, kami mohon belas kasih Engkau. Karena hanya Allah, hanya Yesus, hanya darah dan bilur Yesus yang sanggup memulihkan segala dosa-dosa kita. Mari kita pujikan lagu doa Bapa kami, seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Terpuji Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita bersuka cita dengan menyanyikan pujian, iring di Kau saja Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau ada damai sentosa. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring di Kau di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan menang. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring dalam hal menyangkal diri buang primbangan. Aku hidup bersentosa bak selama-lamanya. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Aku jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pujian mengatakan, aku mau mengiring Tuhan seumur hidupku. Biarlah ini boleh menjadi tekad kita selama kita masih berada di muka bumi. Kita katakan, Yesus, aku mau berjalan dan melangkah bersama Engkau
segala hal akan aku hadapi bersama dengan Engkau. Mari kita pujikan lagu ini. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Mari kita katakan, bila Engkau di dalamku Tuhan, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta Kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus, hartaku yang sejati. Shalom Bapak Ibu, kita ingin mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ingin memandu kita di tengah-tengah mungkin kegelisahan, kegalauan dalam hidup kita. Tapi kita memiliki kepastian, yaitu Yesus sendiri yang perlu kita kagumi, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenal keberadaan hati kami masing-masing yang tidak luput dari segala kegelisahan di tengah ketidakpastian di dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kami untuk percaya kepada Engkau. Supaya iman kami bukan sekedar bertahan, tetapi iman kami hari demi hari dikuatkan dan diteguhkan. Juga ya Tuhan, pada saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon kembali Engkau boleh menyapa kami.
Dan kami boleh berjumpa dengan Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ke-6. Kalau sudah membaca di dalam Yohanes ini, Yohanes pasal 13, 14, 15, 16 dan 17, Yesus mulai menarik dirinya dari segala pekerjaan, keramaian, hiruk pikuk kehidupan dia dalam pelayanan dan lebih berpusat kepada para murid-muridnya. Di mana dia begitu mencintai muridnya sehingga dia membasuh kaki muridnya. Dikatakan dalam pasal yang ke-13. Di situ karena dia tidak henti-hentinya mengasihi muridnya. Oleh sebab itu ini menunjukkan menjadi teladan tadi. Artinya kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sendiri merupakan warisan sebelum Yesus meninggalkan dunia ini dan dia naik ke atas kayu salib. Dia memberikan warisan dengan kata-kata ini bagi para muridnya, juga untuk kita pada sore hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya ke sini? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah, saya teringat ketika awal dari pandemi dan beberapa 1 atau 2 bulan kemudian diadakan statistik ataupun polling bagaimana orang-orang menghadapi situasi pandemi itu. Malah dalam koran Kompas dikatakan 63% orang mengalami kekhawatiran. Saya yakin kekhawatirannya sekarang kalau dengan keadaan sekarang melebihi daripada 63% di awal-awal pandemi. Tetapi menarik juga dikatakan 50% lebih, saya tidak tahu persisnya lagi, mereka berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur negara kita negara yang cukup religius gitu. Paling tidak memperhitungkan ada kuasa yang lain yang dapat menolong di tengah kesulitan. Saudara, saya tidak tahu keadaan keluarga saudara saat ini. Mungkin gelisah atau galau karena pekerjaan. Mungkin karena pendidikan anak. Mungkin memikirkan tentang masa depan perusahaan saudara. Mungkin memikirkan tentang kesehatan saudara yang sebelumnya mungkin membawa masalah mengenai kesehatan yang saudara miliki. Saya dengan istri saat ini banyak sekali menangani di bidang counseling kehidupan pasangan suami istri. Tidak sedikit yang bercerai, berpisah dengan istri dengan anaknya. Satu bawa satu anak, yang satu bawa anak yang lain. Sudah menghadapi kekhawatiran, kegelisahan, bagaimana sudah menghadapi akan hal itu. Kalau kita membaca perikop yang barusan kita baca, kegelisahan yang dialami oleh para murid. Selama 3 tahun mereka bersama dengan Yesus, mereka melihat pekerjaan yang Yesus lakukan. Memberi makan 5.000 orang, orang yang sakit dipulihkan, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 tentang Lazarus tadi. Yesus melakukan begitu banyak sekali tanda dan mujizat.
Mereka mengikuti Yesus hari demi hari. Hidup mereka begitu dekat dengan Tuhan. Tuhan yang mereka miliki adalah Tuhan yang mereka sanjung karena melihat disinilah hadirnya seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Bukan hanya dari penderitaan sakit penyakit, tetapi juga mungkin melepaskan mereka dari jajahan Romawi saat itu. Tetapi di akhir-akhir hidupnya, Yesus mulai berbicara tentang bahwa dia akan pergi. Mulai kegelisahan yang ada di sini. Dikatakan, kau mau pergi kemana Yesus? Kalau sebelumnya Yesus memperingati juga tentang Petrus. Petrus bertanya, Tuhan kemanakah engkau akan pergi? Ayat dari pasal 12 ayat yang ke-36. Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Semua timbul pertanyaan, dia mau pergi kemana ini? Sudah di tengah-tengah kegelisahan, kegalauan tadi, para murid bukan hanya sekedar mereka telah melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, tapi mungkin mereka mulai melihat dirinya sendiri. Jangan-jangan aku kehilangan posisi sebagai murid Yesus. Bukan hanya kehilangan kebanggaan akan Kristus, tetapi kehilangan kedudukan, mungkin posisi yang mereka harapkan mereka sekali kelak bisa menjadi menteri-menteri. Mungkin kalau Yesus bisa memerdekakan mereka dari jajahan Romawi. Sudah kegelisahan tadi, tengah kekhawatiran tadi, seringkali kita hanya memikirkan kebutuhan diri kita sendiri. Kita menjadi egois. Tetapi di tengah-tengah kegelisahan ini dikatakan bahwa Yesus memang tidak pernah menjanjikan bahwa di dunia ini sebuah paradis bagi kehidupan kita. Yang tambah lama dunia ini tambah lama lebih baik, lebih jaya, lebih jaya, lebih jaya, lebih sukses lagi, tidak. Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Have a trouble dikatakan. And sorrows, tribulation, distress bisa diterjemahkan di situ. Satu tekanan, kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan di dalam hidup kita ini. Tekanan yang ada. Tapi Yesus mengatakan kuatkanlah hatimu. Be confident katakan. Percaya kepada dirinya. Biarlah engkau dipenuhi dengan sukacita karena aku telah mengalahkan dunia ini. Sudah Yesus tahu hidup di dunia ini kita terperangkap dengan apa yang ada di bumi ini. Tapi dia datang di atas, di tengah-tengah kita yang terperangkap oleh apa yang ada di bumi. Untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu di jawaban di tengah-tengah kegelisahan adalah percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yesus inginkan mereka melihat dari pekerjaan perbuatan Yesus. Ujilah dengan apa yang dia ajarkan untuk mereka tahu. Di sini ada seorang juru selamat yang ingin menunjukkan siapakah Allah yang sesungguhnya itu. Oleh sebab itu percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Karena Yesus menuntun mereka untuk mengenal Allah yang tidak nampak pada mereka. Sehingga mereka bertanya, tunjukkan Allah itu. Yesus mengatakan, lihat pekerjaanku. Lihat aku tidak mencari diriku sendiri kecuali kehendak Bapakku. Yesus tahu persis ketika dia ada di atas bumi ini hanya untuk memenuhi misinya. Yaitu untuk memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Di dalam kehidupannya, bukan hanya dalam pengajarannya, dalam kehidupan kesehariannya. Sudah di tengah-tengah kegelisahan ini Yesus memanggil kita untuk percaya. Percaya di dalam pengertian surat Yohanes bukanlah mengetahui tentang kebenaran. Oh, saya tahu tentang kebenaran. Pengakuan iman rasuli, percaya kepada Allah Tritunggal contohnya. Tetapi percaya adalah berarti menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Barang siapa yang percaya, yaitu yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Di situ dikatakan dia diberikan hak kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya hanya melalui menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita boleh mengenal Allah itu sebagai Bapa kita. Dan setiap saat, pada saat itu para murid melihat dari kehidupan Yesus. Percaya berarti menerima Yesus sebagai juru selamat. Percaya berarti memperhitungkan bahwa kuasa di atas kayu salib maupun kebangkitan itu menyelamatkan kita
dari segala dosa-dosa kita, memerdekakan kita dan menjadikan kita adalah anak-anaknya. Saudara, di tengah kegelisahan saudara, pada saat ini saya ingin bertanya kepada saudara, berapa jauh keyakinan saudara akan Yesus sebagai juru selamat saudara? Satu-satunya. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang mengatakan akulah yang menjadi jalan untuk memperkenalkan Bapa. Tidak, dia sendiri yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Bagaimana sikap kita di tengah-tengah kegelisahan kita, percaya kepada Yesus. Yang kedua, sudah di tengah ketidakpastian kita dalam menghadapi kehidupan ini, Ia menyediakan tempat bagi kita. Ayat yang kedua dan ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Seringkali ayat ini dibacakan di dalam malam penghiburan, ketika salah seorang mungkin dari anggota keluarga atau jemaat kita meninggal. Tapi perlu kita diingatkan saat ini, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Tuhan menyediakan tempat. Bukan mungkin diterjemahkan mansion, rumah yang besar, tapi kita bisa bayangkan pada saat itu seperti Abraham dalam perjalanannya dia bisa membangun tenda, dan kalau dia beranak cucu dia membangunkan tendanya lagi di sampingnya. Kalau perlu lagi untuk budak-budaknya, untuk cucu cicitnya, dia bisa bangunkan lagi tenda-tenda di sampingnya. Poinnya di sini yang penting kita mengerti adalah banyak tempat, pasti ada tempat, dan Tuhan sediakan tempat tadi. Merupakan satu kepastian untuk menunjukkan Tuhan pergi untuk menyediakan tempat itu. Jadi ketidakpastian merupakan salah satu pemicu kekhawatiran. Kepastian apakah Mesias yang sampai saat ini menjawab permasalahan hidup mereka itu juga akan menjamin hidup mereka, bukan hanya sesaat untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Keselamatan bukan hanya ada di atas bumi ini atau melewati liang kubur, sekedar melewati liang kubur. Tetapi Tuhan telah sediakan bagi kita tempat itu. Suatu kepastian, bukan kira-kira. Tuhan menyediakannya tadi. Bahkan dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Menarik sekali saudara, Yesus tidak menggambarkan berhayal, walaupun Yesus tahu tentang surga itu seperti apa, tapi dia mengatakan di sini, di mana ada aku, di situ ada kamu, dan aku inginkan kamu ada di mana aku ada. Bahkan di dalam doa, di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan merindukan sekali orang-orang yang kemudian percaya kepada Yesus boleh bersama-sama dengan Yesus di kemudian hari. Sudah satu jawaban yang begitu real, tidak ada satu jawaban yang begitu pasti. Kalau kita tahu di mana Tuhan ada, kita bisa berada di sana. Dan itu yang menjadi keinginan dan kerinduan Yesus. Bukan hanya kerinduan kita, sekedar kita bisa melewati penderitaan supaya saya tidak masuk neraka, supaya bisa masuk surga. Tapi surga boleh katakan di mana Yesus itu ada. Juga sudah saat ini hadir dalam kehidupan kita. Sudah rumah Bapa berarti kota yang kudus, surga boleh dikatakan. Perkara yang di atas itu surga tadi. Yang menarik bagi saya Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukankah kita perlu saudara saat ini, ketika kita diperhadapkan bahwa kematian itu sesuatu yang real sekali, bisa menjadi bagian dari hidup kita. Sudah C.S. Lewis pernah mengatakan demikian, jika kita menemukan diri kita dengan keinginan kita yang tidak bisa dipuaskan di dunia ini, jawaban yang pasti adalah satu-satunya, kita tidak diciptakan untuk dunia ini. Dia mengatakan juga kita terlalu mudah dipuaskan. Artinya kita sedikit bisa merasakan enak, merasakan nyaman, kita puas. Tetapi sebenarnya kita tidak pernah puas artinya. Seperti kita memberikan makan monster yang tidak pernah kenyang-kenyang.
Sudah sampai saat ini mungkin kehidupan kita terpacu bahwa keinginan kita tambah lama tambah terpenuhi dalam hidup kita. Ternyata tidak tanpa lama kita lebih dipuaskan dengan apa yang kita dapatkan di bumi ini. Oleh sebab itu pikirkanlah apa yang ada di atas. Memikirkan kepada apa yang ada di atas. Ada satu realita di dalam kehidupan ini yang saat ini mungkin kita tidak melihatnya. Tetapi itu menjadi satu yang real dan nyata. Satu jaminan yang pasti. Yaitu hidup bersama dengan Yesus. Sudah di tengah-tengah segala ketidakpastian ini, biarlah kita selalu diingatkan dengan nyanyian, "This world is not my home, I just passing through." Di dunia ini bukanlah tempat rumah kita. Kita hanya melewatinya. Charles de Foucault, seorang biarawan, pernah mengatakan demikian. Jika kita menghadapi kesulitan, tantangan di dalam hidup ini, penganiayaan, pergumulan, ingat dua hal. Yang pertama, dia mengatakan bahwa hidup ini akan berakhir. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Allah selalu mengasihi kita. Hanya dengan pandangan yang seperti ini, pengalaman kita bersama dengan Allah yang pasti selalu berada dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang mengasihi kita, saya selalu katakan, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Ia mengasihi kita pada saat kita bersuka cita. Dia mengasihi kita pada saat kita berduka. Dia mengasihi kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Dan kalau dia berhenti mengasihi kita, dia berhenti sebagai Allah kita. Sebab Allah itu kasih adanya. Sudah, keyakinan yang seperti ini harus kita miliki dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Mungkin dalam kegelisahan hidup ini. Hanya dengan kepastian yang seperti ini kita bisa mengalami di tengah-tengah penderitaan. Kita bisa tetap hidup mengalami satu keyakinan bahwa Allah beserta dengan kita. Seperti di dalam Mazmur 23 dikatakan, "Aku tidak akan kekurangan apa." Dalam bahasa Melayunya diterjemahkan itu, "Aku tidak pernah kosong." Empty. Tidak pernah kekurangan, artinya selalu Tuhan akan memenuhi hidup kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di situ atau lembah kematian, gada dan tokatnya menghibur. Artinya saudara, kita masih bisa menderita, kita masih bisa berkeluh kesah, kita masih bisa berduka, tetapi tetap kita masih bisa hidup bersama. You can grieve and live at the same time. Dan itu hanya memungkinkan kalau kita tahu kita memiliki Allah yang menguasai kehidupan kita. Sudah, yang ketiga, di tengah segala kegelisahan, kita diajak untuk percaya kepada Yesus, untuk bergantung sepenuhnya. Tapi percaya kepada Kristus mendapatkan jaminan yang pasti untuk memiliki tempat itu yang Dia sediakan. Yang ketiga, kita memiliki keyakinan yang pasti, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Menarik sekali, saudara, dikatakan di sini, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan ke situ. Saya suka sekali dengan Thomas. Thomas yang tidak terlepas daripada kebimbangan, tetapi pertanyaannya saya suka sekali. Kalau dia tidak tahu, dia bertanya. Banyak orang yang tidak tahu tapi tidak mau bertanya. Banyak orang yang tidak tahu. Orang katakan, kalau kita orang tidak mau malu bertanya, sesat bicara. Ya, di sini dia ingin mendapatkan alasan kemana, dia ingin tahu, keinginan tahu kita. Sudah, salah satu keinginan tahu kita tentang Allah kita, tentang kebenaran firman Tuhan, itu merupakan satu bagian kematangan dari kerohanian kita. Karena kalau tidak, kita stuck betul-betul, kita berhenti. Sudah, oleh sebab itu bagi saya, orang yang bimbang tetapi dia bertanya, dia akan dapat jawaban. Dan Tuhan akan menjawabkan. Kemana Yesus akan pergi? Mengapa Yesus harus pergi? Pertanyaan demi pertanyaan muncul di dalam kehidupan Thomas. Hanya orang yang bertanya, dia mendapatkan jawaban di sini.
Dan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mulai membingungkan lagi. Jadi yang dimaksud jalan adalah siapa? Yesus mengatakan jalan ada aku, jalan kebenaran nanti. Sudah dalam Yohanes kita melihat ego aimi itu. Dikatakan di situ aku adalah terang dunia, aku adalah roti hidup, aku adalah di sini jalan kebenaran dan hidup, aku adalah kebangkitan dan hidup. Tanpa aku engkau tidak dapat datang kepada Bapa. Sudah menunjukkan di sini bahwa kehadiran Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Apa kita terlalu sombong sudah mengatakan hanya satu-satunya Yesus jalan kebenaran dan hidup? Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah kita mendengarkan ada seorang nabi yang sanggup mengatakan aku jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Mereka bisa menuju kepada Allah, tetapi mereka bukan jalan. Mungkin salah satu jalan, tapi dia itu bukan jalan. Sudah di sini dengan kepastian mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup. Artinya sudah kalau kita tidak melewati, tidak bertemu dengan Tuhan, kita akan tersesat. Sudah ada Martin Buber mengatakan tidak ada yang mencoreng-coreng wajah Allah kecuali agama. Yang dia maksudkan di sini adalah agama yang melarikan diri dari Allah, bukan mendekatkan diri kita kepada Allah atau berusaha dengan usaha sendiri untuk menggapai Allah. Tidak, Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Itulah Allah yang sesungguhnya, yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Bahkan John Stott pernah mengatakan agama adalah melarikan diri dari Allah. Allah dalam Injil, Allah yang datang kepada manusia, Ia yang melawat dan Ia menjadi manusia di dalam putranya Yesus Kristus. Di sini dikatakan, aku akan pergi dan aku akan menyediakan bagimu, mempersiapkan. Gambaran ini kita bisa membayangkan, saudara, kalau dahulu ada kapal yang besar, atau sekarang pun yang akan menuju ke Darmaga, biasanya itu membutuhkan kapal yang kecil yang di depan, seperti satu skotsi begitu, untuk menunjukkan supaya kapal yang besar ini sampai kepada Darmaga ini dengan selamat, dengan mulus. Untuk itu si pilot ini harus betul-betul mengikuti aba-aba dan mengikuti kapal yang kecil. Itulah yang Yesus lakukan, jalan untuk menuju ke surga, berjumpa dengan Bapa, di mana Dia mempersiapkan itu dan menyediakannya bagi kita. Sebagai penutup, mungkin kalau sudah saya menceritakan ilustrasi ini, sudah ada di airport akan terbang kepada suatu tujuan. Tiba-tiba di depan saudara sebelum betul-betul check in itu masuk, sudah ditawarkan 2 pesawat kepada tujuan yang sama. Salah satu pesawat ini diperlengkapi begitu banyak dengan makanan apa saja, sudah dengan luksus, sudah boleh di situ duduk di kelas 1, ya, di kelas bisnis banyak. Tetapi pilotnya itu baru tidak terlalu banyak jam terbang. Sebaliknya disediakan lagi satu pesawat yang makanannya ya biasalah standar. Tapi pilot ini yang sudah bertahun-tahun dengan jam terbang yang lebih banyak, sudah kira-kira saudara akan masuk ke pesawat yang mana? Sudah boleh memilih. Tapi bukankah sering kali kita justru memilih pesawat yang untuk sesaat bisa menyenangkan saudara? Apakah itu sampai pada tujuan mungkin tidak terlalu peduli? Bukankah sering kali dalam pilihan kehidupan kita memilih untuk kesukaan yang sifatnya sesaat, walaupun itu tidak pasti untuk mencapai tujuan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajak kita di tengah segala kegelisahan, kegalauan, untuk sudah boleh tahu mendapatkan kepastian dengan percaya kepada Yesus
yang membawa kita kepada tujuan yang pasti, yang menyediakan tempat bagi kita. Dan hanya ini yang membuat kita bisa tenang dalam menghadapi situasi kehidupan ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Saya ingin membacakan sebuah doa yang ditemukan dari kantong baju dari seorang serdadu pada saat perang saudara di Amerika. Doa ini menguatkan saya untuk menolong dalam perjalanan hidup kita juga saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, aku meminta kekuatan supaya aku bisa meraih sesuatu, tetapi Engkau membuatku lemah sehingga aku bisa taat. Aku meminta kesehatan agar aku dapat melakukan hal yang hebat, tetapi Engkau memberiku anugerah agar aku dapat melakukan hal yang lebih baik. Aku meminta kekayaan agar aku bisa bahagia, tetapi Engkau memberiku kemiskinan agar aku bisa menjadi manusia yang bijak. Aku meminta kekuatan agar aku bisa mendapatkan pujian dari manusia, tetapi Engkau memberikan kepadaku kelemahan, sehingga memungkinkan aku merasakan aku butuh Engkau ya Tuhan. Aku meminta semua hal supaya aku dapat menikmati hidup ini, tapi Engkau memberiku hidup agar aku bisa menikmati semua hal itu. Aku tidak menerima apapun yang aku minta, tetapi Engkau memberikan segala sesuatu yang aku harapkan. Mohon kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kemurahan dan rahmat dari Allah Bapa, penghiburan, kekuatan dan kasih, dan penguasaan diri dari Roh Kudus boleh menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan penyerahan anak, Minggu 14 Februari 2021. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati anak dan orang tua, sehingga mereka senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Memasuki masa Prapaskah, kami mengajak setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa puasa berantai yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. GBT Kristus Pelepas akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Bagi bapak, ibu, atau saudara-saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera pada layar. Bimbingan akan dimulai pada hari Minggu 28 Februari 2021 dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air 2021. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 0344 01 001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Berkaitan dengan pembagian telur Paskah bagi seluruh warga GBT Kristus Pelepas Malang, dan juga kegiatan bakti sosial bagi warga sekitar gereja, maka gereja membuka kesempatan bagi warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan ini dengan cara memberikan persembahan. Adapun persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yayasan atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja dengan memberi keterangan untuk telur Paskah atau untuk bakti sosial. Demi kelancaran teknis, gereja tidak menerima persembahan berupa barang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa.
Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah petang ini dari awal hingga akhir. Tuhan telah menerima puji-pujian yang kami panjatkan, doa-doa yang kami naikkan, begitu juga persembahan yang telah kami siapkan. Tuhan terima kasih juga untuk Warta Sabda. Di tengah-tengah masa pandemi yang penuh dengan kegalauan, Tuhan memberikan kepastian. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami diberikan kepastian bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan keyakinan atas keselamatan. Atas keselamatan yang anugerah Bapa yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami juga diberikan kepastian bahwa Tuhan menyediakan banyak tempat bagi orang-orang yang beriman dan menerima Yesus sebagai Raja Penyelamat. Terima kasih ya Bapa untuk kepastian bahwa Engkaulah yang akan memimpin sampai ke tujuan. Di mana Engkau berada, di sanalah kami yang percaya kepada Tuhan akan berada. Maka Tuhan, kami mohon firman-Mu ini menjadi kekuatan yang membekali kami sepanjang minggu mendatang. Kami simpan dengan baik-baik dan kami melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Berkatilah ya Bapa hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat pada sore ini. Kiranya Bapak Pendeta Daniel Tanusaputra Tuhan berkati baik sebagai pribadi maupun di dalam keluarganya. Dalam pelayanannya di kampus melalui konseling, begitu juga pelayanan di luar. Bapa, kami mohon kiranya hamba-Mu tetap berkenan dan menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang. Kami berdoa juga untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ikut berpartisipasi menyiapkan ibadah sore ini. Kiranya Bapa juga menolong nama-nama yang telah disebut, mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, mereka yang menanti uluran tangan Tuhan. Kiranya mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung karena pandemi COVID-19, mereka yang masih menanti mendapatkan pekerjaan yang baru, mereka yang harus masih menyesuaikan dengan keadaan sebelum vaksinasi, Bapa kami mendoakan juga untuk mereka yang lanjut usianya. Mereka yang menunggu pemulihan kesehatan dari Tuhan. Kami mohon Bapa, kiranya kami semua, Tuhan, mendapatkan kekuatan agar kami dapat meneruskan perjalanan di tengah-tengah masa pandemi. Secara rohani kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami tidak bimbang atau tetap galau. Bapa, kami mohon juga seluruh pelayan di unit-unit, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, usia emas, semua yang melayani baik di cabang-cabang dan pos PI, kiranya Tuhan memberkati. Bapa, jadikan kami tetap menjadi saluran berkat Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Dan kami mohonkan juga ya Bapa untuk seluruh warga, kiranya mereka tetap mendapatkan sukacita surgawi karena mereka tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo,
wakil presiden, seluruh menteri di kabinet, pejabat-pejabat legislatif dan judikatif, untuk TNI dan Polri, mereka yang bertugas di pusat, di tingkat 1 dan di daerah, khususnya untuk Kota Malang. Bapa, kami mohon kiranya kebijaksanaan Tuhan memberikan kepada kami seluruh warga pengertian untuk bekerja sama dengan pemerintah, dengan tenaga-tenaga medis, dengan para pemuka masyarakat, pemuka agama dan rohaniwan, agar kami dapat mengatasi masa yang sulit ini bersama-sama. Kiranya Tuhan tetap memberkati usaha pengadaan dan vaksinasi di negara kami ini. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah dalam aktivitas sepanjang minggu ini, di masa Prapaskah ini, pandangan saudara-saudari tetap kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai petang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.